Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda yang terjebak dalam situasi finansial yang kompleks. Mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang berada di tengah-tengah tanggung jawab yang besar. Mereka ini di satu sisi membiayai orang tua, di sisi lain juga mereka juga membantu membiayai sekolah adik-adik mereka. Tekanan ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga kesehatan mentalnya kamu, waktu pribadinya kamu, dan kesempatannya kamu untuk berkembang. Kalau kamu merasa ada dalam situasi ini, trust me, kamu tidak sendirian. Di video ini, saya akan membahas beberapa tantangan yang dihadapi oleh generasi sandwich, dan tentu saja solusi nyata yang bisa kamu terapkan di kehidupan pribadinya kamu. Jadi, tetap di sini sampai akhir ya, karena solusi yang akan saya bagikan di video ini bisa jadi sebuah jalan keluar yang sedang kamu butuhkan sekarang. Hello Coach Friend, menjadi bagian dari generasi sandwich berarti berada di tengah-tengah sebuah tuntutan yang tidak mudah. Tantangannya itu tidak hanya tentang soal keuangannya saja, tapi juga bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan hidup yang sehat. Berikut ini akan saya uraikan beberapa masalah yang sering mereka hadapi. Yang pertama, beban finansial yang berlapis. Sebagian besar generasi sandwich harus bisa membagi penghasilannya untuk banyak kebutuhan. Misal, biaya hidup orang tua yang sudah pensiun, pendidikan adik-adik, dan kebutuhan pribadi mereka sendiri. Kondisi seperti ini membuat anggaran keuangan mereka menjadi terlalu ketat, dan terkadang ini juga bisa menimbulkan hutang yang sulit untuk dilunasi. Ini contoh. Misal, ada yang harus memilih antara membayar tagihan listrik orang tua atau menyisihkan uang untuk investasi masa depan. Dua pilihan seperti ini terus menjadi dilema di kehidupan mereka, dan masih banyak lagi dilema-dilema lain lagi. Oke, yang kedua adalah kesehatan mental yang rentan. Tekanan finansial yang terjadi terus-menerus ditambah dengan ekspektasi tinggi dari keluarga seringkali menimbulkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Banyak yang merasa harus menjadi seorang pahlawan bagi keluarga mereka, meskipun secara pribadi mental mereka pun mudah goyah. Sayangnya kesehatan mental ini kerap diabaikan karena fokusnya mereka itu hanya pada tanggung jawab keuangan. Akibatnya burnout atau depresi menjadi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Nah, yang ketiga, terbatasnya waktu untuk diri sendiri. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga, tetapi menjadi suatu barang langka di generasi sandwich loh. Fokus mereka yang terbagi di antara pekerjaan dan keluarga membuat waktu untuk mengembangkan diri mereka dan waktu untuk beristirahat mereka hampir tidak ada. Padahal nih, waktu untuk belajar skill atau menjalani sebuah hobi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang dalam sebuah situasi yang serba tuntutan seperti hari ini. Nah, tadi itu adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh generasi sandwich ya. Nah, sekarang waktunya kita fokus pada sebuah solusi. Ini bukan sekedar teori ya, tapi inilah langkah yang bisa kamu terapkan di kehidupan nyata. Berikut adalah 3 strategi yang pernah saya lakukan, dan ini mungkin bisa membantu kamu untuk mengelola keuangan, mencari penghasilan tambahan, dan terus berkembang menjadi seorang individu yang luar biasa. Dan ini cara yang akan saya sampaikan. Solusi nomor 1, kelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memastikan setiap pemasukan kamu yang masuk punya tujuan yang jelas. Kamu bisa buat sebuah anggaran yang jelas dan yang efektif. Oke, contoh nih, kamu perlu prioritaskan kebutuhan pokok kamu. Misal nih, biaya makan, tagihan listrik, dan kesehatan. Kalau bisa, coba sisihkan 10% dari penghasilan kamu untuk dana darurat. Meskipun kecil, tapi berdampak loh. Ini penting buat kamu. Kamu jangan ragu memangkas sebuah pengeluaran yang tidak penting. Kebiasaan kecil ini dapat menyelamatkan kamu nantinya di masa sulit. Oke, kalau gitu dari pengalaman saya nih ya. Kalau saya akan catat setiap pengeluaran saya. Sekecil apapun pengeluaran saya, pasti saya catat. Kenapa demikian? Karena saya bisa tahu nih, setiap uang saya yang saya keluarkan dari dompet saya atau dari handphone saya, ini lari kemana aja. Nantinya dari catatan itu, saya bisa tahu uang saya lari kemana saja. Nah, nantinya saya juga tahu nih, pengeluaran apa yang bisa saya stop ataupun saya pangkas. Karena nantinya saya bisa tahu nih bahwa pengeluaran yang saya pangkas ini adalah pengeluaran yang tidak urgent ataupun bukan prioritas saya. Nah, terus kalau dari saya lagi, saya biasanya buat namanya budgeting. Nah, budgeting ini bisa kamu gunakan. Ada budgeting yang 50, 30, 20, ada juga yang 60, 30, 10. Nah, kebetulan saya gunakan yang 60, 30, 10. Biasanya kalau saya mulai gajian, saya langsung masukkan daftar prioritas saya di sebuah Excel. Nah, jadi misal nih 60, 30, 10. Nah, mungkin teman yang lain mungkin bisa budgeting beda-beda juga ya. Tapi ini menurut saya, dan ini adalah pengalamannya saya.
Nah, solusi yang kedua, coba kamu cari pekerjaan sampingan yang fleksibel atau side hustle. Kalau kamu mengandalkan cuma satu penghasilan saja di era sekarang ini, itu bakalan berat banget. Maka dari itu, coba kamu eksplorasi peluang pekerjaan yang sesuai dengan skill kamu. Misal nih, kalau kamu punya skill editing, desain grafis, atau skill menulis, kamu bisa memanfaatkan platform freelance seperti Upwork atau Fiverr. Atau kalau waktu kamu terbatas, kamu bisa pilih pekerjaan yang berbasis proyek dengan jadwal yang fleksibel. Misal, contoh nih, dari pengalaman saya dulu mencari side hustle dengan menjadi joki tugas. Ini mungkin kedengarannya ilegal ya, tapi begini, kalau kamu nggak setuju dan merasa ini ilegal, ya kamu skip aja. Gak apa-apa, ini kamu skip aja. Tapi kalau melihat realita dari sisi pandangan saya, when they need us, we are here. Karena realitanya banyak yang butuh dengan tujuan dan alasan yang tertentu. Nah, kembali lagi, kalau kamu gak setuju, gak apa-apa, kamu skip aja. Gak apa-apa. Nah, side hustle saya yang kedua, saya cari di platform Upwork. Kebetulan saya ada jurusan teknik sipil, jadi saya daftar di Upwork sebagai freelance drafter gambar bangunan. Kamu bisa lihat cek ID saya di platform Upwork ya. Saya sudah lama tidak menggunakan platform itu, tapi dulu saya pernah sempat dapat proyek di situ juga. Nah, kembali lagi, kalau kamu punya skill editing, skill desain grafis, skill daftar seperti saya juga, kamu bisa kok daftar dan kamu bisa cari proyek di Upwork. Nah, yang ketiga nih, side hustle saya yang pernah saya kerjakan. Nah, saya itu pernah menjadi pengajar tutor. Nah, biasanya ada mata pelajaran yang anak-anak SMA atau SMP pernah kesulitan. Nah, saya bantu dengan menjadi tutor online di situ. Tapi ini cukup lama. Itu terjadi waktu pandemi. Karena waktu itu pandemi banyak yang tidak bisa keluar rumah, jadinya saya menjadi tutor online. Nah, sekiranya nantinya mungkin kamu nih yang bisa mengajar, mungkin kamu pandai di bidang studi matematika, bahasa Indonesia, ataupun fisika, kimia, ataupun sebagainya, kamu bisa kok menjadi tutor offline. Kalaupun kamu nggak mau offline, kamu bisa online juga. Tapi itu adalah pengalaman saya. Nah, sekiranya dari 3 pengalaman saya ini, mungkin ada solusi yang mungkin kamu bisa cocok dan kamu bisa coba. Oke, masuk solusi yang ketiga dan yang terakhir. Apa itu? Ya, investasi leher ke atas. Belajar dan kembangkan diri kamu. Nah, investasi yang paling aman dan memberikan hasil yang terbaik adalah investasi kepada diri kamu sendiri. Nah, mungkin kamu kurang biaya untuk ikut kursus ataupun ikut pelatihan apa segala. Coba kamu luangkan waktu kamu untuk membaca buku yang relevan. Nah, dari pengalaman saya nih, saya harus menyediakan waktu 30 menit untuk membaca buku. Nah, dari 30 membaca buku ini, saya harus meresapi dan saya harus bisa mempraktikkan apa yang disampaikan buku ini. Nah, kamu juga harus sediakan waktu, setidaknya mungkin ya 30 menit lah, untuk kamu belajar hal-hal baru atau skill baru. Contoh, ini adalah hal baru untuk saya. Saya menjadi seorang content creator yang sekiranya bisa membantu orang-orang yang seperti saya, yaitu generasi sandwich. Dan yang kedua yang mungkin bisa saya sampaikan dari pengalaman saya adalah kamu perlu fokus pada soft skill pengembangan diri. Seperti contoh nih, komunikasi dan berpikir kritis. Ini kedengarannya simple banget, tapi banyak orang yang mengabaikan 2 hal ini karena mereka anggap komunikasi dan berpikir kritis ini nggak berguna. Tapi, trust me, ini sangat penting buat kamu. Ayo kita berkembang sama-sama dan kita menjadi pejuang yang sama-sama juga. Nah, dengan mengelola keuangan dengan bijak, mencari penghasilan tambahan atau side hustle, dan terus berinvestasi pada pengembangan diri, generasi sandwich tidak hanya bisa bertahan tapi juga bisa berkembang. Ingat ini ya, perubahan besar selalu dimulai dengan langkah yang kecil dan yang konsisten. Dan pernyataan ini mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Ingat teman-teman, menjadi seorang generasi sandwich itu bukan sebuah hukuman. Please, tolong jangan jadikan itu sebuah hukuman, tapi jadikan itu sebuah peluang menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dan penuh empati. Jangan lupa juga ya, kamu juga harus peduli sama diri kamu ya. Saya percaya kamu bisa keluar dari tekanan ini dan kamu bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu. Nah, kalau video ini bermanfaat bagi kamu, kasih like dan komen pengalaman kamu sebagai generasi sandwich ya, agar kita bisa saling support di sini. Thank you very much for watching ya. Makasih.